Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah penghuni kos abadi. Randy baru saja mendapatkan kampus impiannya di sebuah kota besar. Tapi itu artinya ia harus meninggalkan kampung halamannya dan hidup mandiri. Dengan uang seadanya, Randy mencari kos murah melalui sosial media. Setelah beberapa hari mencari, ia menemukan sebuah kos yang lokasinya cukup strategis, namun harganya sangat terjangkau. Pemilik kos itu adalah Pak Farhan, yang menyebutkan bahwa masih ada kamar kosong dan bisa langsung ditempati. Ketika Randy datang untuk melihat kos itu, ia langsung merasa ada sesuatu yang aneh. Bangunan kos itu tua, dengan cat yang mulai mengelupas dan suasana yang terlalu sunyi. Namun karena harga sewanya murah dan ia tak punya banyak pilihan, Randy setuju untuk menyewa kamar itu. Saat menyerahkan kunci, Pak Farhan berpesan dengan nada datar, "Kamar ini sudah lama kosong. Jangan terlalu banyak bertanya dan jangan keluar kamar setelah tengah malam." Randy merasa peringatan itu tidak perlu, tetapi ia mengiyakan saja. Setelah pindah, ia segera menata barang-barangnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Awalnya semuanya tampak biasa saja. Kamar cukup bersih, meskipun ada suasana dingin yang tidak bisa dijelaskan. Namun sejak malam pertama, hal-hal ganjil mulai terjadi. Saat Randy sedang berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara langkah kaki di koridor. Karena penasaran, ia mengintip dari celah pintu, tapi tidak melihat apapun. Saat kembali ke tempat tidur, ia merasakan udara menjadi lebih dingin, seperti ada yang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikan hal itu, mengira mungkin ia hanya terlalu lelah setelah seharian sibuk. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara-suara langkah kaki itu berulang setiap malam, diikuti dengan suara bisikan lirih yang tidak jelas berasal dari mana. Kadang-kadang suara anak kecil tertawa kecil terdengar dari dinding. Puncaknya terjadi pada malam kelima. Lampu kamarnya berkedip-kedip dan tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Randy mendengar suara ketukan di pintu. Dengan jantung berdegup kencang, ia mendekati pintu dan bertanya, "Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Setelah menunggu beberapa saat, Randy membuka pintu dengan perlahan. Koridor kosong, tapi di lantai ada jejak kaki basah yang mengarah ke kamar sebelah. Kamar itu sudah lama tidak berpenghuni, menurut Pak Farhan. Rasa penasaran membuat Randy berjalan mendekati kamar itu. Gagang pintunya berkarat, tapi saat ia memutarnya, pintu itu terbuka dengan mudah. Di dalamnya ia menemukan kamar yang gelap dan penuh debu. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah bingkai foto besar yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan kecil dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Wajah mereka tampak pucat dan tidak wajar. Saat Randy menatap foto itu lebih lama, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut ruangan. Ketika ia berbalik, ia melihat seorang anak perempuan kecil berdiri di sana
mengenakan gaun putih lusuh. Anak itu menundukkan kepala sambil memegang boneka rusak. Tiba-tiba ia mengangkat wajahnya, menatap Randy dengan mata kosong dan berkata, "Kamu tidak boleh ke sini." Randy berlari keluar kamar dengan panik. Ia kembali ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu ia tidak bisa tidur. Keesokan harinya ia menemui Pak Farhan dan menuntut penjelasan. Awalnya Pak Farhan hanya diam, tapi setelah didesak, ia akhirnya bercerita. 5 tahun lalu kos itu dulunya adalah rumah sebuah keluarga kecil. Mereka hidup normal sampai suatu malam seluruh anggota keluarga itu ditemukan tewas di dalam kamar. Ayah, ibu, dan anak perempuan mereka dibunuh dengan cara yang keji. Hingga kini polisi belum menemukan pelaku, dan kasus itu tidak pernah terpecahkan. Setelah tragedi itu, rumah tersebut dijual dan diubah menjadi kos. Tapi setiap penghuni yang menempati kamar sebelah selalu mengeluh mengalami hal-hal aneh. Bahkan beberapa dari mereka menghilang tanpa jejak. Randy tidak ingin mendengar lebih banyak. Ia memutuskan untuk segera pindah dari kos itu. Malam itu ia berkemas, tapi semakin malam, suasana kamar semakin mencekam. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah-olah berjalan tepat di depan pintu kamarnya. Ketukan di pintu pun terdengar lagi, kali ini lebih keras. Randy tidak berani membukanya. Ia hanya duduk di sudut ruang, memegang erat tasnya, berharap pagi segera datang. Namun pukul 3 dini hari, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin-angin menerobos masuk. Di depan pintu berdiri sosok keluarga kecil dari foto itu. Mereka semua menatap Randy dengan mata yang kosong dan senyum menyeramkan. Anak perempuan itu melangkah mendekat, membawa bonekanya dan berbisik, "Kamu akan tinggal di sini bersama kami." Randy mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Pandangannya perlahan menjadi gelap dan ia tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya Pak Farhan menemukan kamar sebelah dalam keadaan terkunci. Namun saat ia membuka pintu, kamar itu kosong tanpa jejak. Hanya ada foto keluarga kecil yang kini tergantung di dinding kamar dengan tambahan satu sosok baru, yaitu Randy, berdiri bersama mereka dengan senyum yang sama dinginnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.